Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin rekan-rekan sekalian, saya akan mencoba untuk menjelaskan penyelesaian dari soal tugas kalkulus sub CL 4. Di sini kita ada soal nomor 1, diberikan suatu fungsi, maka kita diminta untuk menentukan anti turunan dari fungsi tersebut. Oke, yang pertama, kita cari dulu anti turunan atau integral dari fungsi yang diberikan. Fungsi yang diberikan bentuknya adalah T per 1 tambah T kuadrat yang pangkat 2, dt. Nah, maka dari situ kita substitusikan dulu nilai 1 tambah T pangkat 2-nya menjadi U agar bisa kita kerjakan. Ini nanti jadinya DU sama dengan 2 TDT atau T dt sama dengan 1/2 DU. Ini kita perlukan untuk merubah TDT di sini menjadi 1/2 DU. Maka ini dia ya, ubah bentuk integral 1 per U pangkat 2 dikali T dikali dt sama dengan integral dari 1 per U pangkat 2 dikali 1/2 DU. Ini dia, dapatnya dari sini. Dapat dari sini. Nanti bentuknya akan seperti ini. Lalu kita punya bentuk setengah dari integral U pangkat min 2 DU. Setelah itu kita tinggal selesaikan integral sederhana ini. Ini sudah bisa kita selesaikan. Langsung saja kita masukkan lagi nilai U yang tadi. 1/2 integral U kuadrat U pangkat 2 DU. Itu nanti akan berbentuk 1/2 integral dari 1 per N tambah 1 dikali U N tambah 1 ini. Ini itu rumus dasarnya. Rumus dasar anti turunan integral. Nanti akan menghasilkan 1/2 dikali 1 per min 2 ditambah 1 dikali U 1 min 2 ditambah 1. Ini dari pangkatnya ya. Pangkat awalnya min 2, pangkat awalnya min 2. N-nya itu min 2, lalu ditambah 1, ditambah 1. Maka hasilnya nanti akan seperti ini. 1/2 dikali min U pangkat min 1 sama dengan min 1 per 2U ditambah C. Ini bentuk dari integral tak tentunya. Jadi bisa kita nyatakan bahwa H besar T sama dengan min 1/2U ditambah C. Atau min 1 per 2 yang U-nya sudah kita masukkan lagi nilai yang ini. 1/2 buka kurung 1 ditambah T kuadrat tutup kurung yang ditambahkan C. Ini. Nah, oke. Kita udah dapat ya soal nomor 1 untuk bagian A. Ini sudah. Sekarang yang bagian B. Bagian B ini pada intinya kita disuruh hitung nilai fungsi biaya pada interval 0,2. Jadi sebenarnya ini secara sederhana bisa kita jawab integral dari fungsi tersebut dari batas bawahnya 0 sampai dengan 2. Cara kita menyelesaikannya adalah gunakan hasil anti turunan dari HT tadi. Ini hasil turunannya, anti turunannya. Oke, yang nanti sudah kita masukkan nilai dari batas atasnya dikurang batas bawahnya. H ketika nilainya 2 dan H ketika nilainya 0. Jadi pertama kita harus cari dulu H-2 sama H nilainya 2 dan H0. Ketika H2, maka kita tinggal substitusikan bentuk ini di mana nilai T-nya adalah 2. Jadi kita bisa hitung sama dengan min 1 per 2 buka kurung 1 ditambah 2 pangkat 2 tutup kurung sama dengan min 1 per 2 yang dikalikan 5. Karena ini 1 tambah 4 sama dengan 5 ya. Jadi hasilnya min 1 per 10. Ini nilai dari H2-nya. Ini H2. Setelah itu kita cari nilai H0-nya. Nilai H0-nya bisa dicari sama dengan min 1 per 2 buka kurung 1 ditambah 0 kuadrat tutup kurung sama dengan min 1 per 2 dikali 1. Jadi min 1/2 ya. Ini kita udah dapat juga. Nah, karena kita udah dapat nilai dari 2 itu, sekarang kita bisa lanjutkan mengerjakan ini. H ketika nilainya 2 dikurang H ketika nilainya 0. Maka perhitungannya sama dengan min 1 per 10 dikurang min 1 per 2. Atau min 1 per 10 ditambah 5 per 10. 5 per 10 ini bentuk per 10-nya dari 1 per 2. Jadi di bawah dikali 5, di atas dikali 5. Nanti hasilnya adalah 4 per 10 sama dengan lagi 2 per 5. Jadi ini hasilnya. Ini untuk jawaban yang B. Ya, kita lanjut ke yang C. Nah, setelah itu kita disuruh untuk temukan C aksen X. Jika Cx adalah integral dengan batas bawah 1 tambah X kuadrat dan batas atas 5 dari fungsi T per 1 ditambah T kuadrat yang pangkatnya 2, dt. Ini sama dengan HT tadi ya. Oke, coba kita selesaikan. Ini bentuk Cx-nya. Nah, dari rumus umum, bentuk ini untuk mendapatkan C aksen X ya, kita harus menggunakan rumus ini. Jadi, fungsi Hx dikali H aksen X dikurang fungsi Gx dikali G aksen X. Dengan Hx sama dengan 5, ini Hx-nya. Jadi H aksennya nanti 0. Dan Gx sama dengan 1 ditambah X kuadrat. Jadi di sini Gx-nya. Dengan G aksen X adalah 2X. Ini fungsi yang kita gunakan. Tetap sama dari awal ya. Jadi kita tinggal substitusikan aja ke rumus C aksen yang sudah dituliskan. Nanti akan berbentuk seperti C aksen X sama dengan T per 1 ditambah T kuadrat yang pangkatnya 2 ketika nilai T-nya 5 dikali dengan H aksen X-nya itu 0, H aksen X dikurangin dengan T per 1 ditambah T kuadrat pangkat 2 ketika nilai T-nya adalah 1 ditambah X kuadrat dan terakhir dikali dengan G aksen X. Maka nanti kita akan mendapatkan C aksen sama dengan min 1 ditambah X kuadrat per 1 ditambah X kuadrat pangkat 2, nanti yang dipangkatkan 2 lagi dikali 2X, atau hasil akhirnya adalah ini dia. Min 2X dikali 1 ditambah X kuadrat,
per buka kurung 1 ditambah buka kurung 1 ditambah X kuadrat, tutup kurung pangkat 2, tutup kurung lagi pangkat 2. Ini dia hasil. Oke, jadi soal nomor 1 sudah selesai. Kita lanjut ke pembahasan soal nomor 2. Selesai ya. Pembahasan soal nomor 2 kurang lebih kita disuruh untuk menentukan volume benda putar. Di sini ada dua soal. Yang pertama, volume benda putar untuk fungsi X sama dengan akar X dengan interval 1 sampai 9. Dan yang kedua, volume benda putar untuk fungsi X, X kuadrat 2 untuk interval 0 sampai 1. Mengelilingi sumbu X, mengelilingi sumbu X sama. Oke, coba kita kerjakan. Ini ya, jadi volume benda putar. Yang pertama, Fx-nya akar X dengan interval 1 sampai 9. Di sini rumus volume V sama dengan Pi dikali integral dari batas A sampai dengan B dikalikan dengan fungsi X yang dikuadratkan 2 dx. Kita bisa masukkan saja Pi integral dari akar X kuadrat dx sama dengan Pi X dx karena pangkat 2 nanti sama dengan X yang diintegralkan berarti pangkatnya ditambah 2 dan dibagi dengan pangkat juga, ini 2 juga. Langsung kita masukkan batas bawah dan batas atas ya. Jadi batas bawahnya ada 1, batas atasnya ada 9. Nanti bentuknya biar mudah dilihat ya. Oke. Nanti bentuknya Pi yang dikali batas atas nih, ketika X 9, X kuadrat per 2 dikurang batas bawah ketika X 1 pangkat 2 per 2 sama dengan Pi dikali 80 per 2. Ini kenapa 80? Ini dari 9 kali 9, 81 dikurang 1 ya. Jadi 80 per 2 sama dengan Pi dikali 40. Nih. Jadi volumenya adalah 40 Pi. Oke, yang pertama sudah selesai. Sekarang yang kedua. Volume benda putar pada fungsi X sama dengan X kuadrat interval 0 sampai dengan 1. Sama rumusnya. Volume sama dengan Pi dikali integral batas bawah A, batas atas B, integral A sampai B dengan fx kuadrat dx sama dengan pi fx-nya x kuadrat dikuadratkan lagi dx, nanti ketemunya pi x pangkat 4 dx. Setelah itu di sini diintegralkan pi pangkatnya ditambah 1 jadi 5, jadi 5, ini nanti per 5 juga. Masukkan batas atas dan batas bawahnya, di sini batas atas 1, batas bawah 0, lalu tinggal kita substitusikan nilai. Jadi pi dikali X pangkat 5 ketika nilainya 1 per 5 dikurang X pangkat 5 ketika nilainya 0 per 5. Nanti hasilnya sama dengan pi dikali 1 per 5 sama dengan pi per 5. Nah ini dia. Volume benda putarnya adalah pi per 5. Oke, rekan-rekan, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.